Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an summa yunjihi kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad rusul rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannah. Uristum bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu war rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'd. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiratnya yang di hari ini Allah mentakdirkan kepada kita sekalian untuk bertemu kembali di gedung pertemuan Panti Asuhan Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumil qiyamah. Mengawali taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan materi yaitu Ustadz Dr. Andes Hawari SHMH dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Selanjutnya kepada yang saya hormati Ustadz Hawari, waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat, rahmat, hidayah, dan taufik yang telah diberikan pada kita. Lebih-lebih saat ini, pagi ini, kita dipilih oleh Allah untuk menjalani jalan menuju surga. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi thariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan, thariqan, di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Ini harus kita rasakan, harus kita akui. Mengapa? Karena tidak semua orang yang mengetahui jalan surga diberi kemampuan untuk menjalani jalan surga. Ya toh ya? Nggih napa nggih? Nggih. Ini alhamdulillah. Yang kedua, kita harus merasa kalau saat ini kita diangkat oleh Allah di atas derajat sebelumnya. Ya, kita harus merasa saat ini kita diangkat oleh Allah di atas derajat atau beberapa derajat di atas derajat sebelumnya. Karena Allah telah menyatakan juga di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, ringkasnya orang yang beriman dan berilmu itu diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, paling tidak mesti harus kita persiapkan ilmu yang terkait dengan Ramadan. Mungkin saya jelaskan lagi apa yang saya sampaikan ini bukan atas nama saya sendiri, tetapi atas nama Majelis Tarjih, di mana punya beban yang sangat berat
Apa di antara beban yang berat itu? Sampai sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Tarjih Magetan itu hanya 4 orang yang memikul beban yang sangat banyak. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan walaupun seadanya. Sehingga kita keliling dari cabang ke cabang. Nah, sekarang alhamdulillah menjelang Ramadan ini kegiatannya diperpadat. Yang tadinya tidak setiap minggu, setiap seminggu sekali, tidak setiap minggu sekali. Nah, sekarang kadang-kadang double-double, dan itu 4 orang ini semuanya terjun ke cabang-cabang. Hanya 4 orang. Mungkin nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu terutama, ya, ada yang sanggup untuk mengikuti atau menjadi anggota tarjih. Sangat dibutuhkan. Kalau ada yang mampu, monggo, saya persilahkan. Bukan hanya yang mampu dalam bidang agama, termasuk bidang matematika. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ibu-ibu yang menjadi guru matematika, ada enggak? Ya, berarti punya kemampuan di bidang matematika. Karena itu sangat dibutuhkan terkait dengan hisab. Terkait dengan hisab. Menghitung awal waktu sholat, menghitung kapan terjadi pergantian bulan, menghitung apakah tanggal 29 nanti bulan itu sudah di atas ufuk atau masih di bawah ufuk, dan seterusnya. Sehingga Ramadan itu sebenarnya banyak sekali yang perlu dibahas. Tetapi ya itu kadang-kadang kita kewalahan karena kurangnya tenaga. Nanti mungkin nanti ada bapak-bapak ibu-ibu yang siap untuk masuk dalam majelis tarjih. Saya ucapkan alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, saat ini coba kita akan mengkaji kapan tanggal 1 Ramadan. Ya, walaupun kalau kita mudah sudah melihat tanggalan yang dipakai Muhammadiyah, sekarang tanggalan yang sifatnya itu global. Global itu bukan hanya untuk Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwa Indonesia itu secara waktu ya, karena luasnya Indonesia berlaku 3 waktu. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Padahal kita ini berada di Indonesia bagian barat. Yang selisih waktunya itu 1
jam. Nah sekarang Muhammadiyah tidak lagi menggunakan itu, tetapi menggunakan waktu global. Waktu global itu ya yang dipakai Muhammadiyah 1 hari 1 tanggal. 1 hari 1 tanggal. Sehingga nanti kalau kita memasuki Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu berlaku untuk seluruh dunia. Tidak lagi seperti kemarin. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengetahui ya tanggal 1 bulan Hijriah itu ada metode yang dipakai secara global. Itu saya sampaikan, itu ada 2 metode. 2 metode itu yang pertama adalah metode ru'yah, yang kedua hisab. Ru'yah dan hisab. Ru'yah itu apa? Ru'yah itu melihat dari ro'a, ya, melihat. Kemudian hisab dari hasaba, menghisab. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita nanti akan menemui hari hisab. Itu sudah menjadi Indonesia, bahasa Indonesia. Di mana semua amal kita akan dihisab di sisi Allah. Demikian juga ketika kita mengetahui kapan tanggal 1 bulan Hijriah itu bisa dilakukan dengan hisab. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi metode yang dipakai itu ru'yah dan hisab. Tapi ini sebenarnya banyak masalah. Kalau kita membahas hal ini sebetulnya banyak masalah, apalagi di masyarakat kita. Sehingga bagi kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan ru'yat dan ketika kita menggunakan hisab. Ini permasalahannya banyak sekali, Pak, Bu. Kalau kita orang awam kan tidak mempelajari ini. Padahal masalahnya banyak sekali. Terkait dengan ru'yah. Nah, coba sekarang kalau ru'yat itu dilaksanakan, padahal keadaan sekarang ini adalah masa hujan, kira-kira mungkin enggak? Ketika sore matahari akan tenggelam, kira-kira Bapak-bapak sekarang ini kira-kira ada mendung enggak? Nanti sore umpamanya ada mendung atau tidak? Wonten-wonten, Pak? Wonten? Wonten. Ibu-ibu, kira-kira mengke niku mendung napa mboten? Nek mendung niku saged melihat ru'yah, melihat hilal atau mboten? Mboten. Niku satu masalah. Belum ketajaman mata kita. Mungkin bagi yang muda-muda
Ya, yang bagi yang muda-muda masih tajam penglihatannya, tetapi bagi yang sepuh ini sudah buram. Ketika ru'yah mata kita sudah buram, apalagi bagi bapak yang melaksanakan ru'yah tadi rambutnya sudah putih, sehingga ada rambut yang ngelewer itu. Nah, barangkali hanya satu rambut ngelewer di depan kita, tidak terasa itu. Ketika melihat dengan teropong, ya, tiba-tiba ada rambut ya. Lalu dikira rambut ini hilal. Itu payah juga itu. Itu diantaranya. Belum lagi cara ru'yat itu juga bermacam-macam. Ada yang pakai teropong, ada yang tidak, dengan mata telanjang tanpa teropong. Yang pakai teropong saja belum melihat, apalagi yang tidak pakai. Akan tetapi sering, ini masalah ini, yang tidak pakai teropong itu malah merasa bisa melihat. Ini kejadian banyak ini. Sebetulnya menurut hisab itu sudah diprediksi betul bulan di atas ufuk. Akan tetapi ketika dilihat tidak kelihatan, tetapi saking yakinnya ini sudah tanggal, maka yang melihat sudah yakin tadi mengaku melihat bulan atau hilal. Kalau bulan itu yang utuh itu, kalau hilal kecil. Nah, oleh karena itu satu hal yang mesti harus kita pegangi, karena banyaknya masalah tadi harus kita pegangi, yaitu yang dikenal dengan manhaj. Ini harus kita pegangi. Manhajnya bagaimana? Waktu sing ngertos manhaj itu apa? Ibu-ibu ngertos mboten, Bu? Ngertos, Bu, manhaj? Ngertos mboten? Ngertos dereng? Nek bapak-bapak dereng. Ya, kalau di Muhammadiyah ada manhaj tarjih. Ya. Agama itu juga ada manhajnya. Kalau demikian manhaj itu apa? Manhaj itu suatu sistem. Ya, sistem yang di dalamnya ada namanya wawasan. Ada wawasan, ada sumber, kemudian ada lagi prosedur yang harus dilalui. Ini harus disepakati dulu, dilalui dalam tarjih maupun dalam penetapan hukum.
ya, sistem yang di dalamnya mengandung wawasan, mengandung sumber, kemudian mengandung lagi prosedur atau tata cara yang harus dilalui dalam menentukan tarjih atau menentukan hukum. Itu namanya manhaj. Kalau sudah kita mengetahui manhaj, barangkali kita tidak dipusingkan lagi. Tidak pusing walaupun banyak perbedaan. Oleh karena itu kadang-kadang Bapak dan Ibu, ini masalah yang kadang-kala kita muncul, akan tetapi kita tidak sadari. Misalkan gini, masalah agama kok dipermasalahkan terus. Artinya dikaji. Terus dikaji, yang kadang-kadang masing-masing orang yang punya pendapat yang berbeda itu mengemukakan dalil masing-masing. Nek ngoten niku oleh mboten, Pak? Oleh napa mboten, Pak? Oleh pareng. Nek ibu-ibu pripun? Wonten masalah dari masing-masing, ya, masalah yang berbeda dari masing-masing itu kemudian mengemukakan pendapat masing-masing disertai dengan dalil yang dipeganginya. Kira-kira oleh mboten, Bu? Ini nek kalau contohnya kuat sangat nih. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Ini wonten salat mau kathah kok. Ketika salat umpamanya takbiratul ihram. Kayak contoh mawon iki. Umpamane ngeten. Wonten ingkang Allahu Akbar. Wonten ingkang Allahu Akbar. Dan wonten ingkang Allahu Akbar. Itu dalam praktek banyak berbeda-beda. Ketika bangun dari sujud dan dari rukuk, Samiallahu liman hamidah. Jadi makmum wonten ingkang Samiallahu liman hamidah. Tenang, iki boten saged. Wonten malih ingkang Samiallahu liman hamidah. Enten to praktek yang demikian itu banyak. Kemudian perlukah itu dibahas agar sholat kita sesuai dengan sunnah Rasul? Ya mesti nih. Nek sing melambak apa? Ngabete tangan niku dereng nate kenging niki lambian tangan niki. Lah kok dadak melambikan tangan 12 niku lho. Itu satu contoh yang mudah. Di dalam sholat malam umpamanya,
Salat malam niku kan kathah carane. Niki badhe salat tarawih. Praktek salat tarawih beda-beda. Nggih napa nggih? Nggih. Nek nggene bapak-bapak terus pundi? Salat tarawih pripun, Pak? Wonten sing loro, telu. Wonten sing papat, telu. Ya nek ngoten iki ora perlu dibahas. Ngonten malih. Nek makmum masbuk, ini jane kewajiban makmum masbuk ini emang siji. Menyempurnakan sholatnya. Le makmum mau kurangi piro kan ngoten. Nah saniki kathah kok makmum masbuk wis kurangi loro, salat maghrib kurangi loro. Nek mesini kewajiban itu menyempurnakan atau nambah 2 rakaat. Tetapi nek sak sampune imam salam, makmum masbuk ngadeg ngelengkapi nyempurnane kekurangane. Nah tiba-tiba ada orang lain baru datang, dan makmum kemarin makmum oleh nomor boten. Oh ini tidak masalah. Nek ten umum kata iki. Dosa niki nek makmum masbuk. Wah ini banyak masalah niku. Di antara masalahnya dosa niki niate pripun, Pak? Niate makmum masbuk wae lho. Mesine ngelengkapi ning tiba-tiba ada saudara kita yang datang. Biasanya pripun nek datang makmum kalian makmum sing keri ini wau wonten ingkang ngeten. Nek ditepuk koncone jamaah liya sing badhe makmum. Lah ini umpamane panjenengan sing makmum masbuk jadi imam niate pripun? Itu masalah. Apa tengah-tengah sholat ganti niat? Nah ini masalah. Mula dibicarakan di dalam tarjih niku kathah sanget iku. Nah sakniki kita kembali kepada permasalahan yang awal, yaitu mengenai awal Ramadan. Kalau tadi saya katakan sekarang kita orang Muhammadiyah tidak pusing lagi. Mengapa demikian? Karena tanggalan kita itu sudah sifatnya berlaku untuk global. Jadi wong Malaysia, wong Indonesia, wong Inggris itu podo 1 hari 1 tanggal. Jadi kita lihat dalam kalender
hari rayanya posone kapan mulai. Itu kita sudah yakin itu. Dan tidak akan berubah. Beda kali tanggalan liya. Tanggalan selain Muhammadiyah itu mungkin masih berubah. Napa sebabnya, Pak? Apa Ibu sebabnya? Masih tergantung ru'yah. Walaupun ru'yahnya itu tidak mesti berhasil. Itu permasalahan. Tanggalannya sudah bikin, tetapi belum tentu. Saat ini kalau gambar nih, ya, saya tadi mencatat ini permasalahan. Ambillah contoh awal Ramadan yang akan datang menurut kalender Muhammadiyah yang kalendernya sudah global, itu menentukan ini sudah kita ketahui, sudah diumumkan, kita sudah membaca pengumuman, sudah melihat kalender, tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Yakin betul? Napa yakin? Yakin. Nah, untuk tanggalan lain seperti kalender yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, untung dalam kalender itu tercatat, tertulis, tercetak sama dengan Muhammadiyah. Tetapi itu belum yakin, Pak. Belum yakinnya bagaimana? Karena itu masih ditentukan ru'yah. Kalendernya sudah ada. Tetapi ru'yahnya itu dilakukan tanggal 29 Sya'ban. Ya, tanggal 29 Sya'ban. Kalau nanti tanggal 29 Sya'ban itu diputuskan melihat bulan, itu berarti tanggal 1-nya sama dengan kalender global Muhammadiyah. Ngawali Ramadan podo. Ini kemungkinan, tetapi belum pasti karena ru'yahnya belum dilaksanakan, baru dilaksanakan nanti tanggal 29 Sya'ban. Ini ke Ramadan. Lalu Syawalnya bagaimana? Syawalnya pripun ya niki? Tanggal 1 Syawalnya bodone kapan? Kalau menurut Muhammadiyah itu sudah pasti. Bodoni atau tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 30
Maret. Sedangkan Kementerian Agama, kalender Kementerian Agama, tanggal 30 Maret itu masih termasuk bulan Ramadan, hari yang ke-30. Nek awake dhewe posone 29. Nek miturut kalender Kementerian Agama niki posone 30. Apakah sudah pasti? Muhammadiyah sudah pasti. Nenek kalender lainnya belum pasti. Karena ru'yahnya baru dilakukan tanggal 29 Ramadan. Jadi nek ru'yah nu akhir bulan Pak, tanggal 29. Jadi nek tanggal 29 lalu hari raya dan Kementerian Agama atau tanggalan Kementerian Agama tanggal 30 ketika Muhammadiyah hari raya berhari raya tanggal 1 Syawal itu menurut kalender itu masih tanggal 30 Ramadan. Jadi nek miturut kalender itu sudah selisih 1 hari. Selisih 1 hari. Tetapi itu pun belum pasti. Mengapa belum pasti? Masih menunggu ru'yah. Nah, ru'yahnya dilakukan pada tanggal 29. Nah, ini kadang-kadang repot juga. Niki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ru'yah. Jadi belum pasti. Oleh karena itu, ya, bagi kita harus yakin bahwa tanggalan Muhammadiyah itu yang sudah berlaku global itu bisa dipertanggungjawabkan untuk dipegangi dan dilaksanakan. Ampun bingung malih. Nah, ini banyak terjadi nih. Kawan-kawan kita itu puasanya 29 hari. Umpamanya tahun ini 29 hari. Jangan kemudian kita menyanggupi khutbah tanggal 1 karena tinggal tanggal 30 Maret kan nek tanggalan liya kan tasih poso. Ya tanggal hari rayane tanggal 1. Ampun ngoten ya, bliru. Wong posone wis rampung, bodone wis mau, lah kok sesuk isih khutbah. Wonten apa mboten? Kathah. Kathah. Wong wis bodho kok. Njer
ora yakin bodone sesuk isih khutbah. Ini banyak terjadi. Ini harus kita pegangi. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan ya yang mesti harus kita ketahui. Ketika kita memahami satu dalil, ya, memahami satu dalil itu harus disertai dengan pengetahuan. Contohnya nopo? Ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan, itu surat Al-Baqarah ayat pinten Pak? 183, 184, 185 dan ada lagi seterusnya. Ketika kita mengetahui ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita baru tahu ada kewajiban puasa. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Timbul pertanyaan, kapan kita harus berpuasa? Lalu dijelaskan ayat sesudahnya, ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Masih bertanya lagi, kapan hari yang telah ditentukan itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Apa kemudian kita sudah paham dengan ayat itu syahrul Ramadan? Masih timbul pertanyaan lagi, kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan? Ini saya sampaikan tadi, kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan? Jadi masih timbul pertanyaan lagi. Masih timbul lagi ayyamam ma'dudat. Nah, ini hari Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu umurnya berapa? Atau berapa hari? Itu permasalahan selanjutnya yang harus dijawab. Ya, permasalahan yang harus dijawab. Ramadan itu umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa? Dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah, kadang-kadang umur bulan itu 29 dan kadang-kadang umur bulan itu 30 hari. Ini syar'i.
ketentuan syar'i. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kalender Masehi, itu tidak pasti. Siapa yang menentukan? Nah, itu bukan syar'i lagi. Itu ditentukan oleh orang lain, oleh seseorang yang itu tidak pakai musyawarah lagi. Ini bedanya. Lho nopo sebabnya kalau dalam umur bulan Masehi itu ada yang binten? Ada yang 30 hari per bulan apa ya? Ada yang 31 hari, bahkan ada yang 28 dan 29. Itu sudah sepakati. Internasional pakai itu Masehi. Walaupun dipikir-pikir lho kok eneng sing 28 kok dhisik ora digenapne aja yang 30, yang 31 jadi kelebihane ngoten. Atau di rata-rata 30 jadi kelebihane dikekne pundi sing 111. Nah, tapi ini gue sanes urusan awake dhewe, nyatane awake dhewe ya melu kok. Mengapa melu? Mengapa kita ikut? Nah, karena kita ndak ikut kacau. Seperti dalam tanggalan Hijriyah yang lalu, kita tahu kalau tanggalan Hijriyah itu berbeda-beda. Karena yang dipakai pun berbeda-beda. Bisa niki kula aturaken Bapak dan Ibu ya. Saya lebih kurang 10 tahun sebetulnya ikut menjadi badan hisab, anggota badan hisab, baik di PTA, Pengadilan Tinggi Agama, karena saya adalah warga pengadilan agama, dan lama di Jawa Timur. Itu kemudian kita mengetahui bahwa yang dipakai oleh Jawa Timur ini nek hisab dia ada kurang lebih 29 metode untuk hisab. Jadi masing-masing pondok itu punya kitab andalan, punya kitab sendiri yang dipegangi. Di Muhammadiyah juga punya sendiri. Sehingga wajar nek hari raya selama ini niku berbeda-beda. Kadang-kadang awake dhewe bingung, ndak usah bingung dah. Kita yakini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Muhammadiyah, kita yakini. Di samping itu banyaknya permasalahan ru'yah tadi. Maka dengan demikian kemudian menjadi pemikiran Muhammadiyah. Kalau demikian terus bagaimana? Banyak energi yang terbuang.
Contohnya napa? Saya ini rapat isbat yang diadakan oleh Departemen Agama. Itu mesti tanggal 29. Bulan sebelumnya untuk menentukan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, saat ini nek anggota nih anggota badan hisab maksud lo berasal dari NTT. Biaya berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan NTT ke Jakarta? Berapa yang digunakan? Masih banyak itu. Dari Aceh, berapa yang digunakan? Dan seterusnya. Belum lagi kepastiannya belum dijamin. Nah, itu energi banyak dikeluarkan. Nek Muhammadiyah sudah lama meskipun diundang tidak hadir. Karena sudah mempunyai pegangan tersendiri yang sudah dipastikan. Jemaah yang berbahagia, ini banyak permasalahan-permasalahan yang mesti harus kita ketahui terkait dengan penentuan awal Ramadan. Tetapi alhamdulillah kita sudah punya pedoman, yaitu kalender Hijriyah global tunggal yang menentukan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal pinten Pak? Tanggal 1 Maret. Ibu-ibu lupa supaya mboten nggih, deling-eling. Sedangkan untuk Syawal ya, Muhammadiyah menentukan, kalender Muhammadiyah menentukan bahwa tanggal 1 Syawalnya jatuh pada tanggal pinten wau 30 Maret. Niki deling-eling, ampun ngati lali. Dengan demikian saya juga mengingatkan, kalau kita sudah berhari raya tanggal 29, jangan menerima order untuk khutbah tanggal yang lain. Mungkin awalnya dia mboten menapa, tapi dilihat oleh orang lain. Loh, Pak ilu, wingi wis bodo kok saiki khutbah. Ini yang perlu saya sampaikan karena ini pokok dan ini juga termasuk materi tarjih, maka ini harus saya sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ya tadi kita mulainya sudah jam 7:15. Ya, enggak apa-apa, ini masih ada 5 menit. Barangkali ada yang bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Wonten sing badhe tanglet? Mungkin bapak-bapak ini remaja-remaja Muhammadiyah ini. Ada yang bertanya? Ibu-ibu wonten sing tanglet? Alhamdulillah.
Berarti inti yang saya sampaikan sudah dimengerti, alhamdulillah. Sing penting awal Ramadan tanggal 1 Maret, hari raya tanggal 30 Maret, puasa kita 29 hari. Ampun bingung. Nggih, ampun bingung. Kalau tidak ada yang bertanya ya saya sudahi ya. Karena ini menurut jadwal itu mulai jam 7, mulainya jam 6 tapi mundur. Ya tidak apa-apa, tetapi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang penting harus kita pegangi. Karena itu menyangkut juga ketentuan syar'i, yaitu terkait dengan bulan Ramadan, kapan memulai dan kapan mengakhirinya, atau dengan kata lain kapan 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, ini perlu disampaikan pada keluarga yang lain. Jadi, yang punya masjid ya sudah disampaikan berita ini ya, sehingga nanti kita mengawali Ramadan tidak bingung. Oh liyane urung poso kok awake dhewe wis poso. Liyane wis hari raya, liyane durung hari raya kok awake dhewe hari raya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhirnya saya cukupi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah, kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hawari MH dari Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Magetan. Beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, agar buang sampah di tempat sampah dan tidak ditinggalkan dalam ruang atau di pinggir jalan. Khususnya yang di pinggir jalan ini sudah ada komplain dari tetangga kanan kiri. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan bagian dari iman. Yang kedua, kajian Ahad pagi pekan depan tanggal 9 Februari 2025 menurut jadwal akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Ihsan Saifuddin dari Sukoharjo. Yang kedua, perolehan infak pagi ini sejumlah Rp4.145.000. Alhamdulillah. Yang ketiga, kajian tarjih keliling dari Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Magetan Selasa 4 Februari 2025 berada di 3 tempat, PCM Parang, PCM Magetan, dan PCM Plaosan. Adapun kajian tarjih rutin menetap besok hari Rabu malam malam Kamis tanggal 5 Februari 2025 di Masjid Al Khair, waktunya maghrib sampai isya. Pembicara Dr. Andes Haji Hawari MH. Yang terakhir, masih dibuka kesempatan untuk sedekah infak jariah
dalam rangka pembangunan tempat wudu dan toilet pria di Masjid Multazam Maospati. Demikian pengumuman. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.